Berarti nang guri kono. Nah iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Cak, kalau di mixer digital itu kan di inputnya ada fasilitas delaynya. Selain di output, di inputnya kan juga ada fasilitas delaynya. Terus kapan kita bisa menggunakan fasilitas itu dan pengaruhnya apa di sumber bunyinya? Oke, Begitu. satu. Iya. Yang nomor dua agak nyelepang sedikit. Selain grounding di panel, apakah di diesel atau odong-odong itu harus dikasih grounding? Terus yang di grounding itu apanya? Apakah bodi dinamonya? Apakah besi geretanya? Apakah di netralnya? Begitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Poin pertama, delay di dalam mixer digital, di dalam channel input atau output ya. Kalau di output kan udah jelas, output itu larinya biasanya kan dia lari ke loudspeaker. Kalau input ini untuk mix. Nah, terkadang tata letak mikrofon yang berbeda-beda itu menimbulkan pergeseran fase yang berbeda-beda. Terkadang pergeseran fase itu tidak mutlak 180 derajat. Nah, sedangkan delay, kalau kita tarik garis lurus, ini adalah delay, gelombang ini adalah panjang gelombang lambdanya. Kita menarik delay sepanjang lingkaran gelombang ini. Kalau misalkan kita sampai menuju ke minus 180 derajat, meskipun kita tidak membalik fasa atau polarity, berarti kita sudah sama dengan melakukan pembalikan fasa. Hanya yang berbeda, kalau kita melakukan pembalikan fasa, itu nilai yang kita dapatkan itu satuan nilainya derajat. Akan tetapi kita menggeser sebuah sumber bunyi hingga melampaui batas tertentu, itu kita akan sama dengan membalik fasa. Makanya kalau di DLMS seperti di BX itu, dia ada decrease, dia ada pace, di samping ada invert dia ada pace. Invert membalik secara otomatis dari 0 ke minus 180 derajat. Tapi kalau fase, dia menggeser sedikit demi sedikit sesuai dengan nilai derajat. Itu perbedaannya di situ. Nah, kapan kita menggunakan? Penggunaannya ketika di dalam kita mix, itu kita membunyikan satu persatu, tapi di situ itu ada sumber yang memang itu menghilangkan sumber bunyi yang lain, itu yang harus kita tindak lanjuti. Yang sudah bisa dipastikan, yang sudah bisa kita raba, yang poin baku satu, sebenarnya mikrofon dengan loudspeaker itu sama, hanya berbeda dia tempatnya sebagai output dan input. Sebenarnya sama. Gambaran sebuah sound ketika di dalam software simulasi yang namanya S-Focus, itu pasti akan ada gambar seperti ini, mengeluarkan polar pattern dari speaker yang ditata. Benar ya? Mikrofon, gambar mikrofon pun sama, ada gambar seperti ini, dia membentuk polar pattern. Ketika keluar dari nilai polar pattern, ya seperti ini, halo halo halo, seperti ini bunyinya.
Ini sama ketika kita mendengarkan loudspeaker tidak dari depan, dari samping, seperti ini bunyinya. Hanya saja ini tidak bisa dikoneksikan ke output langsung, harus melalui mic preamp. Intinya, kapan kita harus menindaklanjuti tentang permasalahan di mana kita harus melakukan delay kompensasi untuk di channel, terutama di posisi mikrofon yang itu letaknya itu berlawanan atau ada pergeseran titik, meskipun itu tidak signifikan, itu kita bisa lakukan delay. Contohnya, maksudnya mic buat apa, kick atau mic buat apa gitu yang biasanya perlu di delay? Kalau kick, ketika kita mendelay kick, itu kita harus pastikan dulu sumber kick bass gitar ini saming apa enggak. Kalau ini sudah saming, berarti kalau ada sumber bunyi yang lain kita bunyikan untuk terjadi ini tidak saming, berarti yang menjadikan ini tidak saming itu bukan kick atau bass gitar, tapi yang lain ini.